Baik, kali ini kita masuk pada materi 19 yaitu pengenalan dan praktikum MQTT. MQTT adalah protokol komunikasi pengiriman pesan yang dibentuk dengan TCP/IP berdasarkan model messaging publish subscribe dan dirancang khusus untuk machine to machine yang tidak memiliki alamat khusus. Publisher mengirim pesan, subscriber menerima pesan yang dibutuhkan, dan broker akan menyampaikan pesan yang diminta dari pengirim ke penerima. Publisher dan subscriber adalah klien MQTT yang hanya berkomunikasi dengan broker MQTT. Contoh publisher dan subscriber adalah microcontroller, komputer, smartphone, dan lain-lain. Sejarah MQTT yaitu awalnya ditemukan oleh Andy Stanford Clark berkolaborasi dengan Arlen Nipper dalam merancang sebuah protokol untuk berkomunikasi dengan sistem SCADA di industri minyak dan gas. Sejak Internet of Things menjadi populer, MQTT juga melonjak. Tahun 2008, broker MQTT open source pertama Mosquito diciptakan. 2012, Project Eclipse menyediakan library klien MQTT open source untuk Java, C, JavaScript, dan Python, dan dari sana daftar library klien MQTT telah bertambah. Akhir 2014, MQTT versi 3.1.1 menjadi standar OASIS dan membuka jalan untuk MQTT untuk menjadi standar ISO. 2017, MQTT banyak digunakan oleh perusahaan teknologi terkemuka seperti Amazon, Microsoft, IBM, dan lain-lain. Broker pada MQTT berfungsi untuk mengorganisir data publish dan subscribe dari berbagai device. Broker bisa diibaratkan sebagai server data yang memiliki alamat IP khusus. Beberapa contoh dari broker yang ada seperti Mosquito, HiveMQ, dan Mosca. Publish merupakan cara suatu perangkat untuk mengirimkan datanya ke subscriber. Pengirim data tersebut dinamakan publisher. Biasanya pada publisher adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Contoh publisher ada Arduino, SP32, Raspberry Pi, dan juga Android. Subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher melalui broker. Penerima data disebut subscriber. Subscriber dapat berupa aplikasi monitoring sensor dan sebagainya. Subscriber ini yang nantinya akan meminta data dari publisher melalui broker. Seperti halnya pengelompokan data di suatu kategori tertentu yang dibuat oleh user. Pada sistem kerja MQTT, protokol ini topik bersifat wajib untuk membedakan data satu dengan yang lainnya. Pada setiap transaksi, data antara publisher dan subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Contoh penggunaan topik yaitu ada temperatur, humidity, dan lain-lain. MQTT sejak awal memang dirancang untuk komunikasi machine to machine. MQTT mengirim data sebagai byte array, yang mana ini menjadi kelebihan protokol MQTT karena data yang dikirimkan sangat kecil. Pada saat protokol MQTT diuji dengan jaringan 3G, protokol MQTT 93 kali lebih cepat daripada HTTP karena paket headernya hanya 2 byte. Publisher mengirimkan data atau message dengan topik tertentu kepada broker. Pengiriman data dapat melalui Wi-Fi, GSM, LTE, dan lain-lain. Subscriber kemudian mengambil data atau message yang diperlukan dengan topik tertentu di broker. Perbandingan MQTT dengan HTTP. Nah, ini bisa dilihat ya, tabel ini menampilkan perbedaan antara MQTT dan juga HTTP. Mosquito adalah message broker yang mengimplementasikan protokol MQTT versi 3.1 dan 3.1.1. Broker Mosquito cukup handal terutama dalam sistem Internet of Things karena sudah digunakan oleh banyak user. Mosquito telah mendukung berbagai sistem operasi mulai dari macOS, Microsoft Windows, dan berbagai varian distro Linux. Nah, ini websitenya ada https://mosquito.org yang dapat dikunjungi ya. Keamanan pada Mosquito mendukung keamanan dengan mengenskripsi port yang digunakan dalam transmisi data. Beberapa port yang dapat digunakan yaitu ada 8083 hingga 8091. Nah, di sini dapat dilihat ya daftarnya. Praktik pengiriman data dari SP32 ke Mosquito. Kemudian SP32 tersebut mengambil data dari Mosquito yang baru saja dikirim. Nah, ini dapat dilihat ilustrasinya ya. Jadi di mana SP32 mengambil data dari Mosquito
kemudian SP32 juga mengirim data ke Mosquito. Praktik MQTT dengan Mosquito, yang pertama kita menggunakan Walkwi di sini, buat new project dan klik add new project, SP32, kemudian kita kode programnya, kemudian kita simulasikan. Nah, dapat dilihat ya, SP32 akan mengirim data sesuai dengan program ke broker Mosquito. SP32 juga menerima data dari Mosquito sesuai dengan topik. Praktik pengiriman data SP32 ke Mosquito, kemudian SP32 yang lain mengambil data dari Mosquito. Nah, jadi ada satu SP32 mengirim ke Mosquito, kemudian Mosquito mengirim lagi ke SP32 yang mengirimkan data, dimana SP32 lainnya yang subscribe dapat mengambil data dari yang tadi dikirim sebelumnya oleh SP32 pertama ke Mosquito. Caranya yaitu dengan kita mengunjungi Walkwi, membuat project baru dengan SP32, sehingga terdapat dua tab Walkwi ya. Ada dua, kita menggunakan dua SP32 sebagai simulasi kali ini. Buat kode program tersebut digunakan untuk mengirimkan data message ke broker Mosquito sekaligus menerima data yang telah dikirimkan ke broker. Buatlah kode program seperti gambar di samping untuk SP32 yang berfungsi sebagai subscriber. Nah, yang ini sebagai subscriber ya. SP32 lainnya digunakan sebagai subscriber. Buka tab SP32 Publisher lalu jalankan simulasi. Buka tab SP32 Subscriber lalu jalankan simulasi. Buka tab SP32 Publisher. Tunggu sebentar hingga WiFi terkoneksi, kemudian mengirimkan data. Saat SP32 sudah mengirimkan data, buka tab SP32 Subscriber dan pastikan data sudah diterima sesuai dengan yang dikirimkan oleh SP32 Publisher. Langkah selanjutnya, buka tab SP32 Subscriber, akan muncul data yang dikirimkan oleh SP32 Publisher. Jika sudah muncul, berarti SP32 Subscriber berhasil menerima data. Data ditampilkan di serial monitor, klik Stop Simulation untuk menghentikan simulasi. Nah, pengiriman data ke smartphone. Praktik pengiriman data dari SP32 ke Mosquito, kemudian smartphone mengambil data dari Mosquito. Nah, jadi dari SP32 mengirimkan Mosquito, kemudian smartphone sebagai subscribe mengambil data tersebut dari Mosquito. Rangkaian SP32 ini kita menggunakan DHT22 ya. Rangkaiannya DHT22 kita buat di Walkwi, kemudian kita program, lalu kita simulasikan. Kita atur suhu dan kelembapan sesuai dengan keinginan. Jika suhu dan kelembapan sudah muncul di serial monitor, berarti pengiriman data sudah berhasil. Nah, yang perlu kita lakukan di Android kita yaitu kita perlu mendownload MQTT Dashboard, yang mana bisa di-download di Play Store. Kemudian kita masukkan alamat broker yaitu test.mosquito.org dengan port 1883, kemudian kita klik save. Nah, dapat dilihat ya sini tampilannya, dimana tambah widget dengan klik icon tambah, kemudian kita pilih teks, masukkan nama dan topik yang diinginkan, kemudian kita klik save, tambahkan satu buah widget teks lagi untuk temperatur dengan nama topik temperatur, klik save. Kemudian aplikasi MQTT, hasil dashboard aplikasi MQTT yang sudah dibuat akan menunjukkan data yang tadi kita simulasikan di Walkwi. Nah, di sini ada humidity dan juga temperaturnya ya. Dapat kita lihat lewat smartphone kita. Tentunya sudah dihubungkan tadi dengan Mosquito. Baiklah, itu dia materi ke-19. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.